Selamat bergabung sanak saudaraku yang berada di live streaming Roda Lintas Channel. Saat ini admin berada di dalam terminal Bare Solo, Sumatera Barat, bosku. Yang mana admin akan menunggu beberapa bus Padang Jakarta yang berangkat dari rantau ataupun dari Pulau Jawa, bosku. Sekarang admin berada di loket ANS, di mana di loket ANS ini ada 4 unit bus. Ada 4 unit bus yang berada di sini, bosku. Itu yang berangkat dari Pulau Jawa tadi, bosku. Ini sudah lebih kurang 15 menit di sini. Sedangkan yang ini 3 unit bus ini diperuntukkan untuk bus piket, bosku. Jadi tidak biasanya bus ANS ini piket 3 unit ini. Biasanya hanya 1 unit, 2 paling banyak. Sekarang diperuntukkan untuk piket itu ada 3 unit. Ini pertanda bahwasanya penumpang yang dari Jakarta itu lebih banyak masuk atau lebih banyak naik ANS dari hari-hari sebelumnya, bosku. Di sini yang standby ini bus piket ini ada 3 edisi ini. Yang pertama ada Turismo, dan kedua ada Ventura, dan ketiga ada Royal Class. Silahkan di komen, bosku, apakah ada yang mau ditanyakan, dan juga dipencet like-nya, bosku, jempolnya. Semoga dengan like-nya saudaraku atau si bosku, dengan memencet jempol bisa lebih luas lagi jangkauan dari live streaming ini, bosku. Ini busnya mantap-mantap semua ini. Tapi kalau admin suka dengan bodinya yang Ventura ini, yang di tengah ini, bosku. Kalau yang Ventura ini kayaknya lebih elegan ini. Nih masuk lagi bus piket ini. Ini bus yang keempat ini. Bus piket yang keempat. Ini tumben banyak benar ini. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Arti 4 bus piket ini. Wow, ini terlalu banyak ini bus piket. 4 unit bus piket. Waduh, gawat. Empat unit bus piket. Ini nggak biasa ini, bus piket lebih yang banyak daripada ini. Biasanya hanya 1 sampai 2 unit yang piket. Sekarang sudah 4 unit ini. Ini berarti banyak bus ya ANS yang dari Jakarta ini. Ini teka-teki saja ini. Nggak biasa bus piket sebanyak ini. 4 unit. Berarti di sini ada Royal Class 2, Turismo 1, dan Ventura 1.
kasih like bosku, kasih like. Wah, ini admin juga kaget ini, soalnya belum ada nih ceritanya bus piket itu sampai 4 unit. Sekarang ada 4 unit ini. Dari Bosmayu, jurusan Medan ada bang. Kalau untuk ke Medan dulu memang sudah dibuka, tapi memang traik lamanya ada sampai ke, bahkan sampai ke Aceh. Tapi kalau mau ke Medan itu dari Kota Padang bosku. Dari Kota Padang atau Bukit Tinggi itu ada itu. Kalau yang dari Solo nggak ada. Yang dari Solo nggak ada jurusannya ke Medan bosku. Like bosku, like. Nanti kita akan ke sini, kita akan lihat di depan dulu. Apakah bus yang dari Jakarta, dari perusahaan lain atau perusahaan sebelah pada masuk. Ini kalau di bagian belakang terminal ini seperti ini bosku. Banyak yang tutup daripada buka, soalnya yang jualan itu sudah tidak ada lagi. Ini apalagi seperti ini, tidak terawat bosku. Tidak terawat. Ini kabarnya sudah ada akan perbaikan, tapi belum juga ada kabarnya. Untuk bagian depan belum ada ini. Hanya saja paket. Paramek official Rancak Bana Otonada. Benar bosku. Semua bus ANS itu rata-rata tahun tinggi semua. Yang tahun rendah itu sudah dipensiunkan bosku. Sudah masuk gudang. Tahun tinggi. Kalau yang Turismo ini sekitar 3 tahun yang lalu ini. Kalau yang Ventura 2 tahun yang lalu. Kalau yang Royal Class ini baru 1 tahun ini. Paling lama 1 tahun setengah. Jadi sini walaupun musim hujan, anak-anak sekitaran Terminal Barisolo ini main layangan seperti ini bosku.
Banyak tur di Jawa, Bang. Tur di Jawa berapa unit satu? Tuh, selapan. Lah masuk mari dua ini nak. Berarti tinggal 6 lagi. Tinggal 6 lagi. 8. Tinggal 6 lagi. Iko di Terminal Madoda, Terminal Bare Solo, Sumatera Barat. Nah. Lah, sudah makan Nurul? Enggak, tak. Enggak masuk dah. Sudah makan ni kayaknya mana baru? Enam, 10, 11. Berarti nanti ngumpul bos 11 unit di sini bosku. Admin akan ambil thumbnail dulu untuk video ya. Selapan. Kita akan coba ke bagian depan. Atau tepatnya di dekat pintu gerbang Terminal Bare Solo. Aduh, becek. Terminal Bare Solo tidak terawat. Becek. Ini kayaknya sudah sepatutnya atau sepantasnya sudah direnovasi Terminal Bare Solo ini bosku. Duh. Berapa unit dari Jakarta ini, Duh? 10. 10 ah. Ada untuk bos piket enggak? Ada untuk bos piket. Langsung. Transi langsung ke dia. Orang dah dulu ni awak lewat itu orang PI. Tanam lah bang dulu lah bang sekolah. Di Bari je. Dah. Ini panjang lah. Asli. Dalam ni masalah jiwa. Ya, apa ni sakit. Sampah. Kau lihat kopinya je. Dah kopi dah. Kalau dia lah tahu yang dia tak terlanjur balik cepat lah baik dia lah makan si goreng ni. Nak goreng ni baca apa sini dah. Kasih apa? Nanti. Tu ada barang
tadi pangan, makan, mau kan? Betul berang dua mak pada kecewa sama jadi saro. Ya orang jadi mak tu cukup dia tu, betul ni. Koyo, aku lah, kau lemka lah. Apa lah? Kau kecewa mak kau jawab jadi saro. Dia lah pada tu. Berabu. Tu Pak Bos. Kau lah. Sudah sebenarnya. Pagi dah malam sore. Janji hari Rabu. Kemarin tu hari. Oh, jadi hari Rabu janji Pak Bos. Itu hari kemarin ni. Itu hari kemarin lah. Ya, mana saya tak nak pergi. Usah nak jalan nak. Yo, tang buang-buang. Rabu ada apa lagi? Jadi nasi goreng naik lagi ada. Tadi Rel. Ui, Parel. Berarti tak ada lagi nasi goreng ni lah. Wah, ini kan ini. Pak Bos tu cerita tentang tadi lo tu kan sereng lera. Baru Petang lah Petang malah jumpa awak alakam lah. kita kalau tiap hari bah lo. Hah? Tak bisa tak biar orang tua. Dia orang-orang. Kesamaan ko, Siapa? Oh, manusia, hanya manusia lah. Kau apa? ko. Luko yo. Kalau dia pokoknya tak orang-orang. Oh, pergi tete. Kalau tu orang-orang. Bangku 1-2. Ya, ini kedua. Sudah nak. Hah? Nampak. Ya, dapat ka tu ada ya. Seperti nak orang selagi nak. Ya. Dan terakhir tapi nak bebek. Dan seorang tak tahu berapa tak dua. Kan boleh boleh. Jadi ini nomor kontak agen-agen yang berada di Jabodetabek atau Sumatera Barat, bosku. Ini Jawa Barat ini. Oh, sana orang dia badannya. Ya, jangan kita pada jalan je berdek. Lain nak tangan kalau awak je tangan je. Saya merasa mana awak nampak ni. Tanya di mana dia apa? Kunci awak dah pernah menjual siapa? Awak dah. Halo. ALS Nopin 190 menuju Pulau Jawa, bosku. Dan juga ALS 285 ini menuju Pulau Jawa ini. Sebelumnya membawa penumpang dulu dari dalam terminal Parisolo. Dari bos Leo Agustin, bang, bus legend ada gak bang? Kalau untuk di Sumbar, bus legend gak ada lagi, bosku. Hanya bus rombakan aja seperti ini, seperti yang T-Group. Kalau di ALS banyak yang legend itu, yang cooler juga banyak itu. Soalnya ALS ini kalau dihitung lebih dari 300 unit bus ALS dengan tiga big boss. 3 big boss ini beradik kakak, bosku.
Rata-rata biaya bus ALS dari Jawa menuju Padang berapaan bang dari hari Lebaran? Kalau untuk ALS itu lebih ongkosnya lebih terjangkau dari bus Padang Jakarta atau bus Minang bosku. Kalau untuk Lebaran itu lebih kurang sekitar 650 bosku. Kalau untuk bus Padang Jakarta Sumbar itu ada yang 800, 900, 750, paling rendah 600 500-an bosku. Kalau hari biasa itu 450 sampai ke 675. Kalau ALS itu dari standarnya 500 sampai 650 bosku. Kita akan ke dekat pintu gerbang. Ini ALS. Berarti tarif dari unit bus ALS ini paling murah ya bang? Bisa jadi demikian bosku. Soalnya kalau ALS ini untuk penumpang itu tidak terlalu menargetkan biaya. Jadi kalau ALS ini yang namanya Seraja paket itu target utamanya itu paket bosku. Dengan paket lah bisa mencari bahan bakar atau gaji supir 2 dan konektornya itu. Kalau penumpang tidak terlalu dimainkan harganya itu, main bisa terjangkau. Oh, harganya bisa terjangkau. Di like bosku, ditekan jempolnya bosku. Semoga jangkauan live ini lebih luas lagi. Kandes Riau hadir Om, NPM terbaru kapan rilisnya Om? Dari kota Kandes. Mungkin untuk NPM terbaru itu paling-paling sudah tahun baru mungkin Mas. Soalnya kemarin admin dapat info yang masih dibuat atau masih standby di dalam karoseri itu ada 4 unit. Tapi sekarang entah berapa, admin juga belum dapat informasi terbaru dari bus NPM yang dibikin itu bos. Bang, ini di terminal mana bang? Dari bos Leo Agustin. Ini di terminal Balai Solo, Sumatera Barat bosku. Yang mana terminal Balai Solo ini tempat berkumpul terakhirnya bus Padang Jakarta atau bus yang berangkat dari Sumbar maupun bus yang dari rantau atau Pulau Jawa bosku. Jadi semua bus Padang Jakarta pasti masuk ke dalam terminal Balai Solo ini bosku. Soalnya kenapa? Kalau yang dari Sumbar atau dari Ranah Minang menuju Jakarta itu akan menjemput penumpang ke sini, baik menjemput penumpang atau melaporkan surat jalan atau check-in.
Jadi untuk di Sumatera Barat ini, terminal inilah terminal terakhir yang dimasuki oleh bus Padang Jakarta, bosku. Begitu juga dengan bus dari Pulau Jawa atau Jabodetabek dan Bandung. Nanti semuanya akan masuk ke dalam terminal Barai Solo ini untuk melakukan pentransiten penumpang. Jadi seumpamanya dari Bandung itu kan tidak semua perantau dari Kota Padang. Pasti ada yang Padang Panjang atau Payakumbuh ataupun dari Batu Sangkar. Jadi masuklah semua bus tersebut ke dalam terminal Barai Solo ini untuk memindahkan penumpang yang menuju tujuannya masing-masing. Seperti mau ke Padang, Lubuk Pasung, Pariaman, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Batu Sangkar. Jadi semua bus yang masuk itu nanti akan dibagi jalurnya, bosku. Jalur tersebut ada 3 jalur. Jalur bawah, jalur tengah, dan jalur atas. Kalau jalur bawah itu menuju Kota Padang, jalur tengah menuju ke Lubuk Pasung, jalur atas menuju Payakumbuh atau Bukit Tinggi. Nah, itulah informasinya, bosku. Bang, bus transport udah lewat di terminal Barai Solo. Belum, bosku, belum ada yang masuk. Yang masuk baru ada MPM, Palala, dan 2 unit atau 3 unit ANS yang sudah masuk terminal Barai Solo. Dari Kota Kandes dengar kabar Palala ada sasis baru ya, Om. Karoseri mana rencananya, Om? Karoserinya itu biasanya mengambil Laksana itu. Ini ada alasannya, sempat admin tanya ke big bossnya dulu. Sedangkan bus mau dipesan cepat. Kalau Laksana itu kan lebih banyak peminatnya. Jadi Laksana nggak bisa membuat cepat, terpaksa lari ke Adiputro. Jadi kalau seumpamanya big bossnya mau mengambil cepat, dia lari ke Adiputro itu. Kalau mau santai, dia lari ke Laksana. Jadi informasi untuk karoseri yang diambil admin belum dapat bocoran, bosku. Ibrahim Ghani masih transit zaman kuno, bosku. Kalau untuk pentransitan itu tidak bisa dihilangkan, bosku. Soalnya contohnya NPM. Sekarang NPM itu jalan dari Jakarta itu ada 10 unit. ANS jalan dari Jakarta itu ada 8 unit. Jadi dalam seperti NPM, dalam 10 unit tersebut tidak bisa mengambil penumpang satu jurusan, itu pasti berlebih atau pasti kurang. Jadi untuk melakukan pentransitan penumpang itu memang tepatnya di terminal Barai Solo. Soalnya lokasi inilah terminal yang paling besar di Sumatera Barat, bosku. Jadi bus bisa masuk semuanya atau masuk ke 8 PO ke dalam terminal Barai Solo ini, bosku. Dari Leo Agustin, rata-rata bus Sumatera yang cepat aman unit bus mana, bang? Bus Sumatera, kalau bus Sumatera itu yang cepat sama semuanya, bosku. Kalau dia masuk jalan tol itu sama-sama cepat itu. Tapi ini ada ANS ini. Tapi yang untuk bus Sumbar itu yang sering ya, ini sebenarnya sama semua itu. Tapi yang lebih sering masuk cepat itu ada Palala, itu perusahaan terbaru. Palala disusul sama NPM atau ANS. Yang sering itu Palala, bosku. Ibrahim Ghani, sama-sama cepatlah ya, bosku. Benar, bosku. Contohnya seperti 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu semua PO, ada sekitar 8 PO bus Sumbar itu telat berjemaah, bosku. Telat berjemaah masuk Sumbar. Seharusnya kalau diibaratkan sekarang, seharusnya bus tersebut sudah masuk sekarang itu. Tapi karena kemacetan panjang atau macet di daerah Tembesi Tempino, di daerah Tempino itu, sehingga bus yang berjamaah itu masuk subuh, jam 5 subuh sampai jam 6 subuh, bosku.
Leo Agus kurang tahu bosku. Kalau bus Sumatera yang cepat dari Bandung atau dari Pulau Jawa itu apa ya? Kalau lewat lintas timur semuanya cepat. Kalau lintas tengah memang lambat bosku. Jadi kalau untuk masalah PO sekarang ini kan banyak lewat lintas timur itu. Supaya lebih cepat penumpang naik menuju tujuan bosku. Jadi untuk PO-nya atau nama perusahaannya sama-sama cepat bosku. Macet jalan berlobang ya bosku. Benar bosku. Di daerah Tempino, Bajubang itu jalan saat ini paling parah lagi bosku. Sudah parah, jalan berlobang dalam, ditambah lagi dengan truk membawa batu bara. Truk membawa batu bara ini tidak hanya 10, 20 atau 100 bosku. Bahkan ribuan banyak bosku. Sekitar 3 kilo perjalanan itu jalan diambil oleh truk muatan batu bara itu satu jalur. Jadi satu jalur yang kosong itu pun tidak kosong itu. Kalau ada bus yang berlawanan arah, terpaksa harus menepi dulu untuk dikasih jalan lewat untuk jalur untuk bus yang berlawanan arah itu. Arjuna, bus Gumaran Jaya udah lewat bang? Belum lagi bosku. Ini masih kosong ini. Dari Alif Aprilio Maulino Williansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, waalaikumsalam bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di live streaming Roda Lintas Channel. Dari Kota Kandis, LBJ kapan rilisnya Om? Kalau untuk LBJ admin belum dapat informasi lanjut. Soalnya bosnya itu, bos yoga masih memprioritaskan untuk bus transport Express Jaya bosku. Walaupun LBJ ini masih beliau yang punya. Nah, itulah informasi yang masih ngambang admin dapat. Soalnya kenapa? Kalau kalau transport ini kan orang tuanya yang punya kan, dari bos yoga itu. Kalau LBJ ini kan orang Lubuk Basung yang punya itu. Karena bosnya itu hampir bangkrut, dijual lah oleh bos LBJ ini ke bos transport. Nah, jadi dibelilah semuanya bosku. Mulai dari bus, trayek atau loket atau daerah pokoknya semuanya bosku. Trayek dibeli, mobilnya dibeli, loketnya di Jabodetabek dibeli, sampai Sumatera Barat dibeli semua bosku. Ibrahim Gani, proyek tambal celana sobek ya bosku. Jalannya ya bosku gak beres-beres masalahnya. Itulah yang menjadi masalah bosku. Itulah yang menjadi masalah itu. Sampai sekarang jalan di daerah Tempino itu tidak mau bagus-bagus, itu jelek semua. Mungkin proyeknya kurang diperhatikan sama pemerintah setempat itu. 1 bulan pakai hancur lagi, 1 bulan pakai hancur lagi. Alif Abliono, salam dari kami Rang Rantau Minang di Kota Pontianak Om. Salam diterima bosku, bos Alif. Selamat bergabung dan selamat melihat kondisi Ranah Minang saat ini bosku, tepatnya di dalam Terminal Barisolo. Terima kasih si bosku yang berada di Pontianak, Kalimantan. Dari bos Ibrahim Gani, cerah di sana ya bosku, di Jawa lagi hujan. Ini kebetulan saja bosku, kebetulan saja ini cerah. Ini biasanya sering hujan daripada cerah bosku. Kebetulan hari ini cerah. Tapi nanti malam tidak menutup kemungkinan akan hujan, soalnya siang sudah cerah bosku.
Dari Bos Alif, sepi terminal TPS Nyawam. Mungkin saat ini masih sepi, tapi di bagian belakang, tepatnya di belakang rumah atau kantornya LAJ itu ada ANS 6 unit bosku. Dari Sadewa hadir bang, hadir juga, selamat hadir Bos Dewa, selamat bergabung di live streaming Roda Lintas Channel. Kita akan ke bagian belakang bosku, bagian belakang terminal Barai Solo. Di sana ada ANS 6 unit, 4 bus piket, 2 bus yang dari Jakarta. Kota Kandes Pangeran gimana perkembangannya sirkuit tersorot. Kalau untuk bus Pangeran mungkin akan keluar habis tahun baru bosku. Akan ditambah sekitar 5 unit lagi. Kalau untuk JRG nggak buka line ke Sumatera Barat lagi bosku. Hanya lewat lintas timur kalau dari Medan. Baik dari Medan maupun dari Jawa itu hanya lintas timur saja. Jadi untuk masuk Sumbar tidak ada lagi. Sudah lebih kurang 1,5 tahun nggak masuk Sumatera Barat. ANS gak rilis lagi bosku. Kalau untuk ANS itu ada itu, tiap tahun ada keluar tuh. Kalau Nyaman Holiday sudah ambil JB5. Tapi kalau ANS ini hanya 4 dapat bosku. Kenapa 4 unit setahun, 4 unit setahun? Kalau perusahaan kalau ANS ini kan orang banyak epengnya lah kan. Jadi mau beli cash, sedangkan perusahaan atau koresiri nggak mau jual cash. Maunya di hutang atau di kredit. Jadi karena ANS ini kerjasama dengan perusahaan Morodadi, jadi Morodadi itu menjual hanya 4 setahun bosku. JB5 yang mana punya bosku? JB5 yang punya maksudnya gimana ini? Kalau yang JB5 itu yang memakai baru ada San Saliwangi Antarnusa dengan Tronton itu sudah ngelain kemarin itu sekitar 2 kali baru. Ini mungkin yang ketiga kali yang saat hari ini. Kalau yang untuk bus hanya bus pariwisata dari Nyaman Holiday yang memakai 1 unit. Nyaman Holiday itu kan anak dari ANS itu. Seperti ini bosku. Nyaman Holiday. Arjuna, tadi pagi bus Pangeran lewat lintas tengah. Kalau lewat lintas tengah berarti ada 2 kemungkinan itu. Tidak mengambil jalan jelek atau penumpangnya kurang penuh bosku. Itu aja. Kalau lewat lintas tengah, tapi yang lebih jelas menghindari jalan jelek itu. Soalnya Pangeran itu sistem patas, tidak boleh menaikkan penumpang di jalan terkecuali membeli tiket.
Alif Aplio, ANS kan kami kemarin baru mengeluarkan unit untuk unit pariwisata yang JP5. Ya, itu yang untuk Nyaman Holiday itu satu unit. Itu anaknya Pak Au itu yang mengelolanya itu. Lamban jual bus apa bang? Jual bus. Lamban jual bus apa bang? Jual bus. Kalau admin nggak ada jual apa-apa bos, hanya sekedar YouTuber atau TikToker memberikan informasi untuk para perantau yang jauh di sana tentang informasi bus-bus di Sumatera Barat bos. Nggak ada lebih dari itu, hanya pemberi informasi seputar bus. Nggak ada jual-jual logo, nggak ada jual-jual miniatur atau apapun jenisnya itu. Oh, kok untuk unit family raya Ceria nggak pernah nampak nyalain lagi. Kalau untuk bus family raya itu tetap jalan tiap hari bosku. Tapi bus tersebut ada 3 sesi. Maksud 3 sesi ini tiga jalur atau 3 perjalanan. Kalau bus tersebut masuk siang itu berarti busnya ke Jawa Tengah itu. Kalau berangkat sore berarti busnya ke Bangko atau ke Rimbo Bujang. Kalau berangkat malam atau maghrib itu menuju Jambi bosku. Jadi ada 3 kali perjalanan itu. Jadi kalau biasanya admin nggak dapat bus family raya tersebut, memang jalurnya itu nggak sama dengan jalur bus Padang Jakarta lainnya. Kadang-kadang telat, sering lebih telat daripada cepatnya bosku masuk terminal Bare Solo. Gimana om, masih rame sewa jalur baru Sembodo gimana om? Rame juga sewanya om. Kalau untuk Sembodo tetap jalan 1212 bos. 2 atau 1-2 unit sehari atau 1
atau paling banyak 3. 2 suite kombi, 1 executive plus. Bang, NS berapa unit berangkat? Berangkat kalau dari Sumber itu ada 6 sampai 7 unit. Tadi admin tanya informasinya ada 8 unit yang dari Jakarta Bandung. Admin